Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lainnya, adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang hendaknya kita panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Kita masih berada dalam suasana merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Perkenankan saya sampaikan doa. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Tema khutbah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini, saya sampaikan tentang hakikat takwa menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan, Ramadan 1443 Hijriah, kini telah pergi meninggalkan kita. Berhasil atau tidaknya didikan dan binaan Ramadan kepada kita, diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang lalu, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Meskipun demikian, setidaknya kita dapat mengetahui dari indikator yang terjadi pada diri kita, seberapa jauh keimanan dan ketakwaan kita meningkat setelah Ramadan ini berakhir. Karenanya pada kesempatan Jumat ini, tema yang saya sampaikan adalah tentang hakikat takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita saat ini, kita manfaatkan untuk secara optimal dan maksimal
menjaga dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih selepas Ramadan berakhir, ada harapan kita bisa mencapai tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Kita pahami bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu bukanlah tujuan. Ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh hanyalah wasilah, hanyalah sarana, hanyalah media. Tujuan utamanya adalah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Apa indikatornya? Kalau kita saat ini sudah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam satu makalahnya mengatakan, at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil ar-ridha bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama al-khawf minal jalil, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, ridho dengan apa yang didapat meskipun hanya sedikit. Yang keempat wal istidadu liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan untuk kehidupan hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Ciri yang pertama orang yang bertakwa menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja takut yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan takut kepada makhluk Allah. Kalau kita takut kepada makhluk Allah, kita berusaha menghindar. Kita berusaha menjauhi diri kita sejauh-jauhnya dari makhluk yang kita takuti. Tapi beda dengannya ketika kita takut kepada Allah, justru sebaliknya. Kita akan semakin mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Karena kita tahu, kita takut akan murka Allah. Kita takut akan azab Allah. Kita takut akan melakukan kemaksiatan dan dosa, sehingga kita justru sebaliknya banyak melaksanakan amal ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amal ibadah yang kita lakukan sebagai perwujudan takut kita kepada Allah, di antaranya adalah amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Hendaklah tetap kita laksanakan selepas Ramadan ini berakhir. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amaliyah Ramadan, dengan banyak melaksanakan ibadah puasa, gemar dan sering melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud, sering tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran, sering-sering juga membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam pada diri kita. Sombong, takabur, iri hati, dengki, hasad, kikir, dan seterusnya. Kita juga gemar menghadiri majlis-majlis taklim, menghadiri majlis-majlis zikir. Kita juga gemar mentakmirkan masjid, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi juga menghadiri berbagai
kegiatan yang ada di masjid, yang ada di sekitar kita. Inilah perwujudan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Beramal, berbuat, beraktivitas sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan utama beliau pada saat beliau menunaikan haji wada, yang kita kenal dengan haji perpisahan, karena beberapa bulan setelah itu beliau jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Pada saat melakukan haji wada, beliau bersabda, "Taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitaballah wa sunnah rasulihi." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitaballah, yaitu Al-Quran, wa sunnah rasulihi, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingat ketika para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, bagaimana sih sebenarnya akhlak daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab dengan singkat, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, semuanya sudah diaplikasikan dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya juga ditinggalkan. Karenanya ciri yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanzil. Ketika kita beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Ciri yang ketiga menurut Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Inilah yang di dalam agama kita disebut dengan sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah. Qanaah ini sering diartikan menerima apa adanya. Meskipun demikian bukan berarti kita pasif, tidak. Karena sifat qanaah ini muncul ketika tiga hal sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah berikhtiar sesuai dengan sunnatullah, berusaha sesuai dengan sunnatullah. Kalau kita ingin kaya, ya harus bekerja keras. Kalau kita ingin pintar, ya harus belajar. Kalau kita ingin sembuh karena sakit, ya harus berobat. Orang yang qanaah itu diawali dengan ikhtiar sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Ya. Kemudian tidak cukup hanya sekedar berikhtiar saja. Orang yang qanaah itu diiringi dengan doa, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ikhtiar usaha yang sedang dikerjakan. Karena dia paham betul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita bergantung. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung. Meskipun kita sudah berikhtiar secara optimal dan maksimal,
kalau Allah belum menghendaki, maka itu tidak akan terwujud apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kalau sudah dikaitkan dengan Allah, hanya satu kata yang muncul, la haula wala quwwata illa billahil waliyul azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah berikhtiar secara optimal dan maksimal sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan hukum kausalitas, diiringi dengan doa penuh dengan ketawaduan, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan apa yang didapat itulah yang dimaksud dengan ar-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Meskipun tidak sesuai dengan harapan, meskipun tidak sesuai dengan angan-angan, meskipun tidak sesuai dengan impian, setelah berikhtiar, berdoa, bertawakal, kemudian yang didapat seperti itu, inilah yang dimaksud dengan qanaah. Karena dia yakin dan percaya bahwa inilah yang terbaik yang dibutuhkan pada dirinya pada saat ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ciri yang keempat menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah wal istidadu liyaumil rahil. Senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan hari akhirat. Ketika baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya, siapakah orang yang benar-benar kuat imannya? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Iman memang tidak bisa terlihat, tapi iman bisa tercermin dari akhlak, sikap, perilaku, dan kepribadian pada diri seseorang. Kemudian baginda ditanya lagi, siapakah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai menurut Islam? Kata Rasulullah, orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika predikat muttaqin melekat pada diri kita, 4 hal ini tercermin dalam kepribadian kita. Pertama adalah merasa takut kepada Allah. Yang kedua, beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ridho meskipun yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan angan-angan. Dan yang keempat, senantiasa mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kalau itu ada pada diri kita saat ini, selepas Ramadan berakhir, memasuki bulan Syawal, pantas kalau kemudian kita menyandang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau predikat ini sudah melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagaimana dikemukakan dalam surat At-Tolak ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan dirinya dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Pada ayat yang keempat Allah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Bukan saja pada saat kita berada di dunia sekarang ini, tapi juga saat memasuki kehidupan yang kekal dan abadi.
Dan pada ayat kelimanya Allah mengatakan, wa may yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhilhu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Syawal ini dan di 11 bulan berikutnya, predikat muttaqin hendaklah senantiasa kita jaga sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita yang pada akhirnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.